Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi hadana lil Islam wa faddalana ala kathirin min ibadihi al-mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan, keselamatan, ketenangan, dan juga kesempatan. Sehingga sampai detik ini kita masih tercatat hamba Allah yang menjalankan ibadah shaum. Tentu ini adalah sebuah rahmat yang tidak Allah berikan kepada seluruh manusia. Di antara kita ada yang Allah panjangkan umurnya, namun berat dalam menerima fenomena yang ada. Maka dia berdosa dengan tidak menerima takdir Allah. Di antara kita ada yang Allah panggil karena memang amalnya sudah cukup dan sudah mendapatkan lisensi untuk masuk ke dalam surganya Allah. Dan di antara kita ada yang dipanggil oleh Allah bukan karena amalnya cukup, tapi Allah khawatir jika orang ini berada terlalu lama di dunia, semakin banyak dosa yang diperlakukan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Semoga Allah jadikan kita, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini menjadi amal ibadah yang berlipat ganda. Waj'alil mauta, dan jadikanlah kematian kami rahatan min kulli syarr, yaitu istirahat dari segala jenis keburukan yang kita miliki. Ikhwah sekalian, saudara-saudaraku seiman dan seislam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surat ini termaktub dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat 183. Surat ini ialah masuk dalam kategori surat Makkiyah yang turun setelah fase hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran terbagi menjadi dua dari segi turunnya ayat. Yang pertama adalah surat Makkiyah atau surat yang turun sebelum fase hijrah. Yang kedua adalah surat Madaniyah, yaitu surat yang turun setelah fase hijrah. Surat yang turun sebelum fase hijrah disebut dengan surat Makkiyah, dan surat Makkiyah biasanya berbicara tentang tauhid, tentang akidah, tentang penciptaan Allah terhadap dunia, penciptaan Allah terhadap manusia, dan biasanya surat-surat Makkiyah ialah surat-surat pendek. Jadi kalau kita membaca surat Makkiyah, pasti itu bab tauhid, pasti itu adalah bab penciptaan Allah tentang khalqus samawati wal ard. Dan ketika kita membicarakan tentang surat Madaniyah, fase hijrah, di sana Allah akan membicarakan tentang bab ahkam, bab ibadat, bab salat, bab puasa, bab zakat, bab jihad, dan lain sebagainya. Al-ikhwan dan akhwat rahimakumullah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, telah diwajibkan kepada kalian ibadah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian." Tujuannya satu, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebelumnya, para sahabat di fase awal keislaman tidak mengenal salat, tidak mengenal puasa. Sebagaimana kita di saat umur kita kurang dari fase baligh, kurang dari 10, 11, 12 tahun, kita belum diwajibkan berpuasa. Namun ketika sudah masuk fase baligh, kita diwajibkan untuk berpuasa. Dan tujuan dari puasa ialah agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik dari puasa, yang menarik dari ayat ini berbicara satu tentang fikih puasa, bagaimana seorang muslim harus memahami fikih puasa dengan baik dan benar sehingga seluruh amal ibadahnya mendapatkan pahala yang sempurna. Sebagai contoh, ketika ada seorang manusia sahur jam 3 malam dengan sahur setengah jam sebelum subuh. Dua-duanya mendapatkan pahala sahur, namun mereka yang sahur setengah jam sebelum subuh, pahalanya lebih besar dibanding mereka yang sahur jam 2 dan jam 3, karena mereka yang sahur setengah jam sebelum subuh, mereka mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping mendapatkan puasa sahur, pahala sahur, dia juga mendapatkan pahala mengikuti junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun dengan praktek dalam ibadah puasa. Kapan dia harus imsak, kapan dia harus berbuka puasa, bagaimana adab-adab berbuka puasa, apa doanya, apa dulu yang harus masuk ke dalam tenggorokan, apakah doa terlebih dahulu, ataukah nasi terlebih dahulu, atau bagaimana sebenarnya. Itulah yang menyebabkan orang alim pahalanya lebih banyak daripada orang biasa. Karena orang alim paham betul bagaimana cara beribadah yang baik. Sehingga secara kasat mata, ibadahnya sama, tapi kok nilainya beda. Pantas beda. Karena memang orang alim, al-ilmu qabla al-amali, wa laysa al-amalu qabla al-ilmu. Qabla al-ilmi. Yang benar adalah ilmu dulu, baru ibadah. Bukan ibadah dulu, baru berilmu. Kalau ibadah dulu baru berilmu, ini salah kaprah. Apalagi kita di sini, di Jonggol ini, jam 2 malam, kalau antum dengar, itu sudah ada mikrofon yang berbunyi, sahur, sahur. Begitu Ustaz Mamin ya? Sahur. Jam 2, sahur. Ish hada sahur. Sahur. Ya. Salahkah mereka? Mereka tidak salah. Tapi ilmunya belum sampai. Oleh karena itu, tugas kita untuk menyampaikan, tugas Ustadz Mamin untuk menyampaikan hal ini kepada para masyarakat sekitar, tugas kita bersama. Dan ketika kita melihat ayat ini rasa-rasanya adalah ayat tahunan. Karena memang ayat ini turun dan kita laksanakan perintahnya dalam setahun sekali. Yang menarik dalam ayat ini adalah ayat setelahnya. Kita tahu ayat ini berbicara tentang puasa. Dan ujungnya adalah la'allakum tattaqun. Tapi ayat ini yang menarik adalah ayat setelahnya. Karena ayat setelahnya Allah menjelaskan bagaimana cara puasa yang baik. Bagaimana jika ada orang-orang yang musafir. Bagaimana jika ada wanita-wanita yang sedang menyusui atau sedang melahirkan. Bagaimana orang tua yang tidak mampu. Bagaimana para pekerja-pekerja yang tidak mampu. Itu dibahas di ayat setelahnya.
Sehingga ketika membahas puasa, rasa-rasanya tidak cukup jika ayat ini dijadikan sandaran. Karena perlu ilmu setelah itu. Yang menarik adalah ayyaman ma'dudat. Ini yang perlu digarisbawahi. Puasa tidak sepanjang tahun. Dalilnya ayyaman ma'dudat, yaitu harinya terbatas. Puasa ialah bulan yang Allah ridhai, yang Allah berkahi, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan," ketika masuk bulan suci Ramadan, "futihat abwabul jannah," dibukakan selebar-lebarnya pintu surga. "Wa ghulqat abwabun nar," dan pintu neraka saat ini ditutup rapat oleh Allah. "Wa suffidatis syayatin," dan juga para setan dibelenggu. Artinya, saat ini keberkahan Allah turunkan. Dan itu jelas. Pintu surga dibuka, artinya pintu rahmat Allah turunkan. Pintu berkah Allah turunkan. Ampunan Allah bukakan. Ampunan Allah berikan kepada siapapun yang mau. Dan pintu neraka ditutup rapat-rapat. Karena memang Allah tidak ingin ada yang tersiksa. Karena Allah pada malam hari ini, pada bulan suci ini, tidak ada ingin suara teriakan pun yang ada di bumi maupun di alam akhirat. Dan para setan pun tidak Allah izinkan untuk mengganggu manusia. Sehingga pada bulan suci Ramadan, yang tadinya orang susah baca Al-Quran, orang menjadi dekat dengan Al-Quran. Yang tadinya orang susah untuk ke masjid, pasti dia akan ke masjid karena ada tarawih. Itulah hebatnya bulan suci Ramadan. Yang tadinya orang jarang sedekah, dia akan bersedekah. Bahkan dia akan melipat gandakan sedekahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadisnya, "Aku," kata Rasulullah SAW, "menjadi orang lebih jud, orang lebih jud, karam, yaitu orang yang lebih sedekahnya lebih banyak, yaitu orang yang tidak menahan sedekahnya. Dan aku di bulan suci Ramadan ibarat angin yang ada, yang memberikan kebaikan kepada seluruh umat manusia." Angin tidak pernah dia merasa rugi memberikan. Begitupun Rasulullah SAW memperbanyak sedekahnya di bulan suci Ramadan. Dan begitupun Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, setiap kali datang bulan suci Ramadan, aku diajarkan oleh Jibril alaihissalam untuk talaqi Al-Quran, untuk belajar Al-Quran. Maka sudah tepatlah ketika Allah mengatakan, "Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran." Bulan puasa sangat erat kaitannya dengan bulan Al-Quran. Maka orang yang jauh dari Quran pada bulan puasa, jangan harap bisa dekat kepada Al-Quran selain bulan puasa. Oleh karena itu, ikhwah sekalian, ketahuilah bahwa ini adalah kewajiban yang Allah turunkan kepada kita. Dan jangan melihat bahwa puasa itu tidak makan. Puasa itu tidak minum. Jangan lihat itunya. Tapi lihat berapa banyak dosa yang telah kita lakukan dengan mata, dengan amanah yang kurang ditunaikan dengan baik, dengan lisan, berapa banyak orang yang tersakiti dengan lisan kita, dengan tangan, dengan kaki, dengan seluruh anggota badan kita, berapa banyak dosa yang telah kita lakukan, sadar atau tidak sadar, semua itu perlu ampunan. Nabi Adam alaihissalam punya satu kesalahan, keluar dari surga. Satu kesalahannya, keluar dari surga. Tapi kita banyak kesalahannya dan berharap surga. Maka kita perlu penambal kesalahan-kesalahan kita itu, disebut dengan ampunan dosa. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharap pahala Allah, maka Allah ampuni seluruh dosanya. Mungkin cukup sekian ikhwah sekalian. Yang benar tentu datang dari Allah. Semoga kita bisa menjalankan puasa ini dengan khusyuk. Dan insya Allah kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya, membahas tentang bab-bab puasa. Semoga Allah meridhai kita semua. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
حنينا لم يغب عنه